عليه اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam, bi ni'matis sihah, nikmatil fagha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Atau kama qala aidan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba qila wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba sadaqallahu alaihi. Para asatidz wal ustazat yang kami muliakan, daripada Sohibul Hajah dari Bapak Ansori serta Ibu, Bapak Ibu yang sama-sama kita ngarep ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami pulau ngajak kepada kita gala-gala merasa yang dhaif, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ni. Maka tiada kata yang terucap dari lisan kita melainkan adalah segala puji syukur kepada Allah yang pada sore hari ini diberikan oleh Allah satu kesempatan kita hadir di rumah Pak Ansori bersilaturahmi. Silaturahmi ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad yang dianjurkan sangat untuk kita gala-gala. Dengan silaturahmi Allah panjangkan umur kita. Panjang umur ni bukan panjang angkonya tapi berkahnya. Berkah umur. Berkah umur ni dilihat dari amal daripada ketaatan. Untuk apa umur tambah tua tapi jadi tua bangko, tak keluar naguk gaweannya. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana daripada sisa umur kita ini ada umur yang berkah. Mana umur yang berkah? Umur yang dia ini ada pondasi. Apa pondasi kita? Umur yang ada pondasi, yakni adanya keimanan yang mantap. Iman kita ni jangan separuh-paruh. Iman kita ni harus barat bahasa kalau aliran tegangan listrik tu full. Tegangannya harus full. Kalau separuh-separuh bahaya. Karena apa? Karena iman ini adalah pondasi awal wong ini akan sukses dunia wal akhirah. Kalau ketika seorang ini hidupnya bawa iman, hidup nih Pak. Allah katakan, Rasulullah katakan man kana atau man qala la ilaha illallah mukhlishon. Barang siapa ada kalimat iman di dalam diri seseorang ini dengan ikhlas. Maksudnya terpendam atau tertancap hakikat iman dalam dirinya, maka jaminannya surga. Kenapa? Karena apabila orang ini punya iman dalam dirinya ini, maaf dikata, dia ini lemaknya hidupnya. Lemaknya Pak. Ngapa? Orang punya iman yang benar ini dua. Ketika ia diberikan oleh Allah karunia, maka akan Allah timbulkan sifat syukur dalam dirinya. Ketika dia ada diberikan musibah bala, akan Allah timbulkan sifat sabar dalam dirinya. Ini cukup Pak bagi kehidupan kita ni, syukur dan sabar. Alhamdulillah bersyukur Pak Ansori diberikan oleh Allah rezeki, kemudian diberikan oleh Allah kesehatan. Ancang-ancangnya katanya 2 tahun yang lalu kepengen nak melaksanakannya, tapi tidak baca Pak. Umroh haji ini ibarat bahasa kalau kata orang beringin betua, nikmat tua Pak.
Tidak kegala-gala uang bisa pergi umroh. Faktor harta tidak mendukung juga ternyata. Punya duit, belum dapat hidayah, belum tergerak. Ada uang yang maaf ngomong dah kata duit, niat kuat, jalannya ada. Jalannya ada. Mak kami inilah 3 kali. Tidak ngeluar ke duit. Alhamdulillah, pembimbing. Ya dah, dulu pesan wong tua kami, Mi, kalau kau nak dapat ridho aku 3 be yang ibu inginkan dari kau. Apa? Pertama jadi guru, alhamdulillah, kulo guru. Yang kedua, antum jadi asbab hidayah bagi wong lain. Apa? Penceramah atau intinya bahasanya ustad lah, penceramah. Alhamdulillah, kami lah sudah melalang buana kemana-mana. Ke Pali, kemana pokoknya sampai ke Pekanbaru, ke Padang. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kami untuk nyampaikan agama. Insya Allah niat kami ke seluruh alam, di mana aja jadi asbab hidayah. Kalau di link kulo itu Ustadz Wong Kitonian asbab hidayah. Kalau di TVRI itu Pak, kami setiap ada sore hari Jumat sama Minggu kalau tidak salah, kami dakwah keliling sama kisah teladan. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk siar mendakwakan melalui ya kita ni gala-gala lah. Mana bagaimana, yang penting kita ini ngomong bicara agama, ngopi bareng-bareng. Ini kita ngopi lah ini hari. Ngopi ini perkara yang penting, ngomong perkara iman, ngomong perkara amal soleh. Insya Allah ini akan menumbuhkan iman kita. Iman kita yang kendor-kendor, iman kita yang lemah, ningkat dengan kita banyak duduk dalam majlis ngopi. Majlis ngopi banyak kami majlis pengajian ibu-ibu di perumahan rakyat, ya di poligon dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak kita mengkaji, banyak kita duduk dalam majlis ilmu semacam ini, insya Allah. Dan ini perlu kita buat di rumah kita, Pak. Tidak sekedar di masjid, tidak sekedar batas pengajian, tapi di rumah pun kita harus buat ngopi, belajar Al-Quran. Jangan kita aso-aso cak kehebatan iga, tak tahunya kaget, tak solat kita tak diterima oleh Allah. Ngapo? Al-Fatihahnya tak lurus. Al-Fatihahnya tak lurus. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama ngarep ila Allah Subhanahu wa taala, kula kemas Muhammad Fahmi balik di Pak Jo, pergi pacak balik berejo. Nah, itulah. Hari ini kula ngejut diundang oleh Pak Ansori ini hadir di sini, ceritanya nak minta doa be. Kataku kalau minta doa be Pak, tanggung iga, tak tanggung iga. Oh, jadi mana Ustaz? Ayo kita ngadukan tausiah ada Bapak insyaallah. Dengan waktu yang Bapak sediakan ini mudah-mudahan menjadi satu jazbah semangat, mudah-mudahan untuk bulan depan dari kita ni pergi pulau umroh. Masyaallah. Masyaallah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama ngarep ila Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan walimatus safar. Walimatus safar ini adalah bentuk daripada agenda yang dibuat dari wong yang nak berangkat umroh, atau ya namanya walimah tu pesta, atau dalam artian bahasa tu ngundang tetangga, ngundang kerabat. Bagaimana kita ini pertama mereka tu tahu kita nak berangkat, mereka tahu pemberitahuan. Yang kedua bentuk rasa syukur, kaget makan-makan kita diajak. Ini bentuk rasa syukur. Kemudian juga bagaimana memacu, bagaimana kita ini gala-gala yang dengarkan ini, maaf diomong bahasanya ni termotivasi pula. Jangan kita yakin dengan dompet yang ada di saku kita, tapi hazanah Allah. Jangan kita kadang-kadang tak terniat sedikit pun nak pergi haji. Ngapo asal ditanya, kekada Ustaz, mak mano gawe kami cak ini, mak mano nak pergi umroh, duit tak kada. Ini kadang-kadang kita nakal rezeki yang Allah nak anjurkan, tak boleh. Azamkan dalam hati kita, kuat-kuat niat, ya Allah, berikan aku waktu, berikan diriku, hartaku, untuk kau panggil ke Baitullah. Niat yang kuat-kuat, buat amalan, solat kita ditingkatkan lagi, amalan kita ditingkat lagi, zikir ditingkatin lagi. Kemudian nangis-nangis sama Allah, jangan ngadu dengan makhluk, minta sama Allah, tangiskan sama Allah. Ya Allah, pengen nian ya Allah, pengen nian ya Allah, pengen nian ya Allah. Minta sama Allah. Insya Allah yakin Pak Bu, Allah akan jatah kita ini, rezeki kita bisa ketemu natap tanah suci. Ibarat kalau kita nyingok Ka'bah tu Bu, rasa nak nyubit-nyubit kalau pertama kali, ya tak? Bener ni enggak, bener ni tidak. Karena memang luar biasa, tidak segala wong ni Allah panggil ke sana. Kecuali memang wong-wong yang memang ada keberkahan yang Allah kendaki dalam dirinya. Nah, dengan kita harapan mantap niat kita, insya Allah Allah berikan.
Kemudian yang kedua, uang yang nak mengadakan walimatus safar ini butuh perencanaan. Perjalanan yang yang namanya memenuhi panggilan Allah. Kita ni kan gala-gala kaki kan memenuhi panggilan Allah. Ini literatur daripada miniatur perjalanan kita menuju akhirat. Sesungguhnya perjalanan umroh ini, Allah nak tengok bagaimana pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita, jiwa kita, apalagi namanya ibu-ibu ini jihadnya wanita itu adalah pada saat apa? Haji dan umrohnya. Jihadnya wanita, Pak. Karena memang umroh atau haji ini adalah ibadah yang nyertoi dengan fisik. Nyertoi dengan fisik. Maka segala sesuatu yang kita keluarkan, yang kita infakkan, badan yang kita bawa, ini insya Allah dalam rangka fisabilillah. Yakin tak, Pak? Dalam rangka fisabilillah. Maka kita kalau ibadah umroh, kalau memang kita punya harta, tidak usah rekin-rekinan iga. Tidak usah rekin-rekinan iga dalam umroh, di sana nak sedekah ke, nak ngapo ke, banyak-banyak. Karena apa yang kita keluarkan segala sesuatu dari harta kita ni hitung-hitungannya kagak ada di akhirat Allah. Tapi kalau kita jalan-jalan, ke Amerika, ke Afrika, nyari apa, misalnya nak nyari beruk, misalnya di Afrika, itu dah kata nilai apa-apa. Bisa jadi kagak harta kita dihisap oleh Allah. Inilah sudah tak bermanfaat. Kemudian tidak sholat pula, tidak baca Quran pula anak bini kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita yang ngajak ke sana. Akhirnya lupa gala-gala. Nak bercerita sama bini, nak membahagiakan. Kalau perlu duit ini di mana biar habis cari. Kalau perlu gunung ku daki, lautan ku seberangi, masjid dilewati. Bagaimana ini? Teka ke masjid ke dilewatinya. Bagaimana keberkahan hidup kalau masjid biar dilewati? Sholat tinggal gara-gara kita nak kepengen bahagiakan. Oh, bukan di situ. Bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan yang Allah telah ciptakan, takdir, fitrah daripada setiap makhluknya itu Allah sudah letakkan masing-masing. Iwa di banyu. Kalau burung di mana? Alam bebas. Mbok ke bapak taruh sangkar emas. Dia ngoceh bersiul-siul apa-apa tu dia tu minta bebas ke? Bukan asal-asal, bagusnya. Ida. Oh ya Allah, tolong lepas aku. Kamu ni teganya itu. Kenapa? Karena fitrah ni di alam bebas. Ibarat bahasa singo. Singo ni di mana alamnya? Hutan. Tapi coba-cobalah mereka ini mencari kebahagiaan di luar daripada fitrahnya. Singo meluncat ke kota, ningo lemak nonton bioskop katanya restoran. Apa dia tangkap wong? Masuk wong ke kandang wong. Tidak akan kebahagiaan dia karena di luar daripada fitrah. Nah, bagaimana itulah pula untuk kita ini manusia. Manusia ini Allah ciptakan fitrahnya bukan di jabatan, bukan di harta, bukan di dunia. Tetapi takdir yang Allah sudah tetapkan fitrah manusia ini hanya dalam agama. Siapa dia? Kaya ke, miskin ke. Hidup ni tak perlu nak bergena-gena iga. Hidup ni tak usah nak bergena-gena iga. Asal-asalan deh. Apa maksudnya? Asal taat sama Allah, asal nak pergi umroh ada duitnya. Asal nak pengen beli rumah ada duitnya. Asal-asal hidup ini deh. Asal taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Barang siapa yang mentaatkan perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, maka akan Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia dunia wal akhirah. Kehidupan dunia wal akhirah. Seorang punya keimanan yang benar, dia meyakini bahwasanya dunia bukan tempat tinggal. Kita ni kadang-kadang Pak ngerasa dunia ni tempat tinggal, akhirnya beli rumah yang sebagus mungkin, seelok mungkin. Hingga ke asa-asa memang inilah istanaku, inilah tempat yang paling elok. Hingga apa? Enggot ke agama dilalaikannya. Tidak menghiasi rumah dengan tilawah Quran, tidak menghiasi rumah dengan sholat-sholat sunnah, tidak menghiasi rumah dengan tadarus Quran, tidak ada zikrullah dalam rumah ini. Maka apa yang akan Allah berikan? Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang durhaka kepadaku, fa innahu ma'isyatan danka, maka akan Allah berikan hati yang sempit.
Mak mana hati yang sempit? Kelihatannya caknya, caknya gaya-gaya nian, caknya bahagia nian. Rupanya kebahagiaan itu bukan kepada sesuatu yang tampak. Bahagia itu kata Rasulullah as-sakinatuna. Di sini Pak letaknya di raso. Raso itu belum tentu di sesuatu yang tampak. Aso-aso cak yoyonya, oh berduit ini, oh lemaknya kata tetanggo. Entah ke kawan tadi pening mikir tiap bulan nak bayar ke mobil, nak bayar ke kredit rumah, nak bayar ini, nak bayar ini. Oh kosot rupa pikirannya. Dak pacak tedo. Asal ini tukang kredit datang ke rumah. Pak tolong, ini bulan ini telat bapak ini. Nah, bagaimana itu? Ternyata bukan di sana. Tetapi yakin dan seyakin-yakinnya. Rumah yang dihiasi dengan tilawah Quran. Dua laki bini saling bangun. Payo ki, kita sholat tahajud sama-sama sebelum umroh ni bertaubat sama Allah. Mudah-mudahan umroh kita ni merubah, merubah pola pikir kita yang selama ni mungkin banyak sia-sianya, selama ni sampai tua ni mencari duit mati-matian, akhirnya apa yang didapat? Ya cuma harta ketenangan tak didapat. Kenapa? Karena memang bukan di situ tempatnya. Masya Allah. Oh ternyata Allah berikan hidayah luar biasa Pak Bu. Harta yang kita habiskan untuk ibadah kepada Allah inilah harta rezeki yang sebenarnya untuk kita. Ini yang kesinggungan. Ini kaki dihisap gala-gala. Dari mana awak beli ini? Ya tak? Bermanfaat tak ini? Ini duit ini terbuang apa tidak? Bagaimana kita dapatkannya? Bagaimana kita nak mengeluarkannya? Ini ditanya gala-gala. Tapi kalau ketika kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah, inilah ya hitung-hitungan adalah amal soleh kita. Masya Allah. Maka hadirin yang berbahagia perlu namanya kita maaf ngomong persiapan. Yang pertama yang nak kita siapin adalah taubatan nasuha. Persiapkan diri kita. Perbaiki, minta ampun sama Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita tak berat iga. Kadang-kadang maaf diomong itu kita ni kan punya tabiat. Tabiat apa? Tabiat bawaan dari bayi, bawaan dari kecil apa? Tabiat males, penyungkan. Nah ini nak dihilangkan. Kalau kita belum bersih hati ni masih keras, akhirnya apa? Nak pergi ke masjid penyungkan bagaimana? Tak di Baitullah kagak pergi ke masjid penyungkan. Ai lemak di hotel ini lah dingin. Untuk apa kamu pergi umroh? Untuk apa kamu pergi haji? Kalau di Baitullah di tanah suci itu tak tergerak pergi ke masjid, maka dilatih sekarang. Mbok ke jauh di mana be masjid, ancapin. Ada di mana sini? Depan sana, ancapin. Agak lebih jauh lagi. Tapi insyaallah kalau jarak Zapatur ini cuma 5 menit tak jauh kan. Kejingoan langsung. InsyaAllah hotelnya bintang 4. Jadi insyaAllah Bapak Ibu, kalau kami sangat merekomendasikan, kami banyak travel yang kami kenal, yang ngajak, bahkan kami pembimbing juga umroh dan haji, kawan-kawan yang lain. Kalau kami sengaja tetap istiqomah di Zafani, memang yo kami ngerasakan administrasinya segala macamnya itu insyaAllah sesuai dengan apa yang kita inginkan insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi semacam itu, jadi butuh persiapan. Kemudian yang nak kita siapkan lagi adalah ilmu. Jangan sampai kita nganal. Ibarat bahasa buku yang dikasih ketu dibaca. Kalau baca minimal paling tidak agak lancar bacanya tuh. Nah apalnya yo kalau baca. Kalau tak baca iga ada usah nak dipaksa iga. Tapi minimal lancar ketika dibuka tuh. Nah kita tak ngerabak nak nyari lagi. Apa dia di mana? Nah minimal. Oh ini halaman ini. Oh ini waktu nak umroh. Ini waktu nak ini apa segala macam. Nah ini butuh. Terus banyak-banyak mungkin tengok kita di buku-buku atau tuh mungkin bisa kita ini cak manonian suasana itu. Memang kita belum kan, tapi kita minimal paling tidak bisa tengok di YouTube cak ini sehingga ada ilmu yang bisa kita terapkan lagi di sana. Minimal sebelum ustaz ataupun sebelum di ini kan kita sudah ada pengetahuan yang lain bertambah maksud aku tuh. Jadi semacam itu. Kemudian ilmu-ilmu ibadah berkenaan dengan misal kemarin sudah diajarkan kagak insyaallah kita pakem ke lagi solat tadi kan solat misalnya jamak takdim, jamak takhir, kemudian cara bertayamum yang benar dan lain sebagainya. Ini memang harus mantep kenian. Jangan sampai di sana masih nak bertanya-tanya lagi belajar di sini cak manonian. Bisa kan sekarang dibuka dan lain sebagainya. Kemudian disiapkan juga kesehatan, dijaga dari sekarang Bu ya Pak. Dijaga nian, jangan sampai kaget kita berseru-seru iga, ada usah seru-seru nian. Siap ke baik, mana yang perlu, mana yang ini.
ini kaget nak sibuk ini, tak usah lah, tak usah terlalu banyak ini persiapkan fisik, olahraga, pagi-pagi itu bagaimana supaya kita ini maaf ngomong tuh fisik kita ini memang siap, karena memang secara jasad ini memang butuh dengan jasad yang ibarat sehatnya bahasa kita tuh itu. Nah kemudian apalagi niat yang tulus, memang lillahi ta'ala, jangan sampai salah niat. Tadi kaget ibu-ibu nih kadang-kadang ada niat, woi lemak kaget nak belanja ini, tak usah dipikirkan iga, tak usah dipikirkan tak usah dipikirkan iga, ada waktu-waktunya kaget di travel itu sudah disiapkan waktu-waktu untuk kita jalan-jalan atau nak belanja. Kalau perlu tak usahlah belanja banyak-banyak, mana yang penting besikok dua. Untuk oleh-oleh beli di Palembang baik. Iyo, tak usahlah. Kamu cak jingok-jingok uang banyak oleh beli di Palembang dulu lah. Berat iga bawanya. Tak usahlah nak nyakitin diri tubuh dewe. Beli di sini kaget dek. Omongi sama anak kita di rumah, beli kelah kaget abang nak balik tanggal sekian, kumo ini apa segala macam, kecuali untuk dimakan, untuk direwek misalkan. Nak nyari kurma yang paling lemak nih, anak posisi banget untuk keluarga, tak apa-apa. Kalau cuma untuk tetangga apa segala macam, beli di sini banyak juga yang lemak-lemak. Tidak kesara iga, kaget banyak timbangan lah di takar uang bulog. Nyaga-nyagain, nyaga-nyagain kita, itu. Kemudian yang terakhir kita berpinta kepada Allah. Berpinta kepada Allah agar kiranya Allah berikan kita nih kekuatan, kemudahan, kesehatan. Berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan umroh kita ini umroh yang makbul, umroh yang mabrur, umroh yang diterima, umroh yang jadikan daripada ridho Allah kepada diri kita. Jingok sukses apa tidak umroh kita dijingok waktu balik ke Indonesia. Tidak cuma dijingok di waktu itulah, tidak. Alamatu qubulil hasanah wal hasanatu ba'duha. Kata para alim ulama, katakan tanda terima amal seseorang itu amal yang dilakukan secara kontinu. Apa yang kita latih di waktu umroh kemarin atau waktu kita umroh itu kita terapkan. Biasa di umroh kita pergi ke masjid terus. Bagaimana di Indonesia ini sampai ke ujung nyawa kita mati kalau pacak di masjid, atau kita mati kalau pacak dalam perjalanan menuju masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh wong yang galak artinya terpaut dengan masjid, makmurkan masjid lanang, maka imannya ini iman yang berkualitas. Maksudnya apa? Iman yang diterima. Kita yang sholat di rumah ini iman yang lemah, Pak. Lanang yang sejati, lanang soleh itu adalah sholatnya di masjid. Kalau sholat di rumah, laki-laki, iya, jangan kaget kata ibu, laki-laki soleh Pak Ustaz. Nggak ada kekuatan. Ya tak, Bu ya? Maka Bu ketika azan dikumandangkan, kalau ibu pengen hidup berkah, suaminya ini ditonton oleh Allah, suami ini punya iman yang kuat, diingatkan untuk pergi ke masjid. Jangan maksa Bu, kalau maksa kayak marah pula. Yang penting kita mengingatkan. Kalau dia galak tidak galak, itu terserah Allah yang beri hidayah. Kita pun juga sebagai suami, anak laki-laki suruh pergi ke masjid. Istrinya diingatkan sholat juga. Kenapa? Kalau kita tidak sampaikan ini, maka kaget lemak-lemak ngengkeng di surga. Entah bini kita abah, tak nyuruh aku pakai jilbab, abah, tak nyuruh anaknya taat ibadah, tak sholat. Melok pula kita ke neraka. Nah itu makanya perlu kita ajak, ngajak dan doa ke semoga ahli keluarga kita ini dapat hidayah. Nah Bapak Ibu yang sama-sama ngarepin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah bahasa itu doa yang luar biasa untuk agar kiranya kita ini bisa dicepatkan oleh Allah, sama-sama bisa pergi umroh bareng. Kalau ada. Kemudian semangat ibadah, hilangkan penyakit penyungkan dalam diri kita untuk taat ibadah. Gak ada. Doa ini ampuh. Insya Allah dengan doa ini kita akan semangat dalam ibadah. Bisa ketangi tengah malam sholat tahajud. Bisa bapak-bapak kalau dengar azan pergi ke masjid. Berat Pak, nak ngelawan sifat penyungkan dalam diri kita. Kalau tidak dilawan, maka tidak akan bisa. Kita terpelok-pelok dengan sifat asli kita apa? Penyungkan. Ini penyakit penyungkan ini. Bapak Ibu, insya Allah terakhir oleh-oleh dari kami ngilangkan penyakit penyungkan dalam diri kita. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu-ibu semangat deh bacanya, dihafalkan. Kalau nak rekam lah. Agak kamu lupa, ibu ini kan kadang lupa. Nah, rekam lah, tak apa-apa. Nak rekam Ustaz, doa ngilangkan penyakit penyungkan, penyakit males.
Nah, insya Allah pergi ke masjid rajin, bangun tahajud rajin, pergi pengajian rajin, bahkan nak pergi umroh pun insya Allah bisa terkabul. Amin. Nah, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Dah bu apal? Oke, Allahumma. Kalau kita baca Arab ini jangan sampai bacanya salah, manasa, manaso, harus tepat, Kalau bisa jadi kakek salah arti, bu ya. Oke, Allahumma. Faqsoila. Pakai fa bu. Faqsoila. Allahumma. Faqsoila. Faqsoila. Wa kejut kela. Wa gawe kela. Wa begancanglah. Iya, ya. Allahumma faqsoila. Wa kejut kela. Wa gawe kela. Wa begancanglah. Itu ngilangkan sakit apa bu? Penyungkan. Kalau nak pergi umroh, bisa tak pakai doa itu? Bisa. Paksoi, kejut ke nabung, kejut ke ini. Ya dah Kalau bisa kita hafalkan berbagai macam surat-surat. Ya dah Surat An-Nas, Al-Falaq diamalkan. Kalau tak makbul juga ya dah kita gadaikan surat tanah kita. Ya dah Surat ini kita. Insya Allah. Pasti pergi umroh, pasti pergi umroh. Kalau sudah dapat surat-surat dalam Quran, gak ada pula surat sertifikat. Insya Allah makbul, Iya. Jadi itu bu ya, Insya Allah bapak ibu itu baik mungkin yang bisa pulau sampaikan di kesempatan yang berbahagia. Nak jam 3. Kalau kami ini maaf ngomong, kalau ngomong agama nih, tak teraso. Kadang-kadang kami dulu bu. Sebelum 2 tahun sebelum Cek Gona binti Kerokna itu di Musirawas tuh kami ada bedah Quran di Musirawas. Itu dari jam 8 sampai jam 4 sore kami ngisi bedah Quran sama jemaah. Dihadiri oleh 1.200 ibu-ibu pengajian di sana. Masya Allah, semangat gala-gala. Ya dah Nah itu, kalau wong dapat hidayah ini dengan ceramah nih ngopi ini lemak pak. Tapi kalau wong tidak dapat hidayah nih, ngingam dia nih. Kalau nyingok joget dangdut, melek matanya, atau jonon-jonon, dah Tapi kalau denger ini butuhan sudah agak lama dikit, pakai ustaz lama iga, lama igo. Terasa lama dah ustaz ni ceramah? Tidak, alhamdulillah. Kalau kata aku ada yang nak butuhan, dah alhamdulillah. Bapak Ibu, insyaallah mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau ada nak nyotot napi Ustaz, kalau ada butuh-butuh apa, insyaallah Ustaz siap melayani. Oke, mau catat nama HP Ustaz? 0812 790 78123. Insyaallah kalau ibu ada majelis taklim atau nak ngunduh mantu apa nak ngawini atau apa dan lain sebagainya, insyaallah Ustaz siap untuk berdakwah. 0812 790 78123. Kula dikenal dengan Ustaz Asbab Hidayah. Kalau ngomong tuh mak mirip-mirip Ustaz Topik Asnuri. Mirip-mirip tak? Perasaan tak mirip ya? Dikit-dikit ada. Kalau kami aslinya wong Palembang. Kalau kami guguan 19 Iling. Ustaz ini guguan 19 Iling. Ustaz kalau kami ini keturunan dari Kiai Pedatuan, Kiai Ismail, Kiai Kemas Umari itu Bu. Itu datuk kami, kakek kami insyaallah. Alhamdulillah asbab dari doa-doa orang tua kami, alhamdulillah begoyo hari ini meneruskan perjuangan. Amin. Mungkin kita tadahkan tangan kita berdoa mudah-mudahan yang nak pergi maupun kita ini sama-sama dapat ridha Allah. Yang belum lagi pergi umrah atau haji, Allah segerakan kabulkan. Allah kabulkan. Dan kemudian yang nak pergi dilancarkan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusan waktu berangkat dan sampai pulang, mendapatkan umroh yang mabrur, umroh yang makbul insyaallah. Mari kita istighfar sama-sama. Nastaghfirullahaladzim.
innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bersama di rumah daripada Bapak Ansori bin Haji Nawawi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukan begitu pula dengan Ibu Sri Susanti bin Haji Suratman. Ya Allah, jadikan daripada walimatus safar ini menjadi asbab Kau ridho kepada kami semua maupun yang berhajat ini. Ya Allah, Kau mudahkan ya Allah, Kau terima segala taubat kami ya Allah. Kau berikan kami ya Allah, Kau berikan kami ya Allah keimanan yang benar ya Allah. Kau berikan, tanamkan pada kami kenikmatan dalam ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia ya Allah, balikan hati kami untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu di kehidupan dunia ini sebagai lahan pahala kami kelak nanti untuk akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Kuasa ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah perjalanan ini perjalanan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan hajat hamba-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alladzina da'u bi asmanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang sama-sama mengagumi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang hilaf mohon dimaaf. Apabila ada kata-kata yang kasar mohon dimaklumi. Kami ini wong Palembang asli, kedua kami ini wong atau hamba Allah dari bangsa makhluk halus makhluk kasar. Oh, makhluk kasar ya dah. Jadi wajar kami ini bicaranya kasar-kasar dikit. Mohon dimaaf. Kalau Ustaz makhluk halus sebagai mak mana ya dah. Kabur gala-gala ya dah. Itu mungkin kami Ustaz Asbab Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.